Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama-sama memasuki Dora with Family di hari yang ketiga. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kemudian bersama-sama berdoa, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan dari PKJ 27 bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakra alam. Segala serafim gerub, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai matahari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan untuk kami semua hari ini. Sungguh kami sangat mengucap syukur Bapa. Dan saat ini kami boleh bersama-sama, boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami hendak bersaat teduh, kiranya Bapa menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Wahyu, pasal 21 ayat 1 sampai dengan 8. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi berkata kepadaku, "Semuanya itu telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku.
Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan di hari yang ketiga ini adalah pengharapan. Dalam dunia ini harus kita akui bahwa kita merangkul kerapuhan dan kerentanan di dalam realita kehidupan yang kita jalani. Ada banyak keterbatasan yang kemudian hadir dan melekat dalam diri manusia. Salah satunya yang dalam bulan keluarga ini akan kita bahas adalah tentang adanya disabilitas. Segala kerapuhan, kerentanan yang mereka alami seringkali membuat hidupnya unik, namun juga memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai orang. Ada yang mensupportnya, tapi tak jarang juga yang kemudian membulinya, merendahkannya, bahkan kemudian memperlakukan mereka secara diskriminatif. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya ketika melihat realita kehidupan di dunia yang terbatas ini adalah, apakah saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, memiliki keunikan, memiliki keterbatasan tersebut senantiasa merasakan hal yang tidak menyenangkan seterusnya atau selamanya? Adakah pengharapan bagi mereka? Di kalangan orang Kristen, kitab Wahyu ini dikenal dengan sebutan kitab yang bernuansa eskatologi atau bernuansa pemberian ajaran-ajaran atau penggenapan ajaran-ajaran yang terakhir atau hari-hari terakhir. Dalam hal inilah, dalam perspektif eskatologi ini, setiap orang Kristen diajak untuk melihat dan memandang kehidupan masa depan dengan penuh pengharapan. Ada kesempurnaan yang Tuhan hendak hadirkan di masa depan, di hari dan dunia yang baru. Wahyu 21 ayat 1-8 menjelaskan ada beberapa hal yang perlu untuk kita cermati. Yang pertama adalah di sana disebutkan adanya muncul langit dan bumi yang baru yang menggantikan langit dan bumi yang lama. Di sana pun digambarkan ada Yerusalem baru yang turun menggantikan Yerusalem yang lama. Pengharapan ini menunjukkan simbol adanya sukacita yang besar yang akan menanti kehidupan umat percaya di akhir zaman. Ditambahkan pula dalam teks kita ada kemah suci atau kemah Allah yang kemudian tinggal bersama-sama di tengah manusia pada saat zaman yang baru tersebut. Dampaknya adalah tidak ada lagi maut, tidak ada lagi air mata, perkabungan, ratap tangis, duka cita, karena yang lama telah berlalu dan Allah sebagai Alfa dan Omega yang senantiasa menyertai, senantiasa hadir dalam kehidupan orang percaya. Pengharapan inilah yang kemudian disongsong oleh seluruh umat manusia, termasuk saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Dalam keterbatasan, dalam kekurangan yang saat ini saudara-saudara kita alami, Allah menjanjikan ada kesempurnaan dalam zaman yang baru. Tubuh yang lama akan diganti dengan tubuh yang baru, yang sempurna saat ia dibangkitkan dan bersama-sama dengan Allah. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi kemudian diskriminasi secara jelas, secara vulgar, secara parah yang kemudian dilakukan dan diterimanya selama dunia ini. Tidak ada lagi yang mempersoalkan tentang perbedaan atau keunikan masing-masing karena semuanya hidup dalam harmoni dan cinta kasih. Pengharapan inilah yang senantiasa harus melekat dalam setiap kehidupan manusia dalam
perjalanannya di dunia ini. Apakah zaman itu masih jauh? Tentu Wahyu mengajak kita. Kitab ini mengajak kita agar pengharapan tersebut terus juga kita hadirkan dan mulai kita tampakkan dalam kehidupan di masa ini. Maka di minggu atau hari yang ketiga ini kita diajak untuk mewujudkan pengharapan tersebut, mulai menghadirkan pengharapan tersebut kepada saudara-saudara kita yang berbeda, saudara-saudara kita yang unik, terkhusus dalam bulan ini, saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Keluarga Kristen diharap untuk memberikan mereka semangat, memberikan mereka penghargaan di mana air mata, perkabungan, diskriminasi tidak ada lagi. Mari bersama kita songsong hal ini, seraya kita terus memegang pengharapan ini bahwa masa depan adalah sebuah masa yang cerah. Bukan hanya bagi kita, tapi seluruh umat manusia. Mari kita beriman akan hal ini dan menyongsongnya dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami berkumpul kembali bersama keluarga kami untuk merenungkan firman-Mu. Engkau menjanjikan ada langit dan bumi yang baru, ada masa depan yang indah di depan sana bagi setiap orang yang terus percaya kepadamu. Engkau pun mengajak kami untuk menghadirkan pengharapan ini mulai dari masa kini. Biarlah kami dapat menghadirkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan cinta kasih bagi saudara-saudara kami sesama umat manusia, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang selama ini menerima perlakuan yang berbeda, khususnya saudara-saudara kami yang menyandang disabilitas. Biarlah kami tetap memandang mereka dengan segala keunikan dan perbedaannya, namun jauhkanlah kami dari sikap diskriminatif, bahkan perlakuan yang membuli. Kami juga berdoa agar keluarga kami saat ini dipersatukan di dalam iman, sehingga dalam setiap cita dan angan kami, Engkau tetap menyatukan kami dan menyemangati kami dalam pengharapan. Kami percaya keluarga kami senantiasa akan mendapatkan masa depan yang indah karena rancangan-Mu baik dan sempurna. Inilah ya Tuhan doa kami menyerahkannya hanya di dalam tangan cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas bersama keluarga. Tuhan memberkati. Dadah.